teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Oke, baiklah, langsung saja, nggak usah basa-basi. Untuk kali ini, mari kita belajar agak lebih agak lebih khusus karena ini juga penting sekali, yaitu membaca partitur. Nah, sekarang apa itu artinya partitur? Partitur ialah catatan lagu atau not. Jadi kalau kita biasanya kan menyebutnya catatan lagu, catatan not. Nah, sekarang kita rubah menjadi partitur karena memang orang-orang musik selalu menyebutnya seperti itu, partitur. Nah, di sini sudah ada partitur seperti yang teman-teman lihat ya. Saya buat sangat sederhana sekali pakai tulisan tangan karena memang adanya seperti itu. Nah, di paling atas itu di sebelah kiri atas ada angka pecahan. Angka pecahan ini tertulis 4/4 ya. Artinya apa? 4/4 itu artinya angka yang atas pembilang itu menunjukkan jumlah ketukan tiap ruas birama. Berarti yang atas kan pembilang, tertulis 4. Artinya itu ada 4 ketukan tiap ruas birama. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu ruas birama? Teman-teman perhatikan, di situ kan ada garis tegak lurus ya, garis tegak lurus, ada abjad, ada titik. Nah, yang dimaksud ruas birama itu jarak antara garis-garis itu ya, itu namanya garis birama. Jadi saya tegaskan, ruas birama ialah jarak antara garis birama ke satu ke garis birama berikutnya. Jarak antara garis birama ke satu ke garis birama berikutnya ya, itu rata-rata ada 4 ruas birama ya, ada 4 ruas birama. Teman-teman perhatikan ya, jadi itu ada tulisan D ya, D itu kita anggap 1 titik. Nah, titik itu ketukan ya, ketukan. Nah, coba perhatikan, berarti hampir semuanya itu setiap ruas birama ada 4 ketukan. Kemudian angka 4 di bawahnya itu menentukan jumlah tiap ketukannya. 4 berarti jumlahnya kan 1/4 ya. Jadi tiap ketuk itu nilai notnya 1/4. Nah, kalau kita total 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 ya, atau 1/4-nya berjumlah 4, kalau ditotalkan 4/4. Nah, itu makanya disebut birama 4/4 ya. Saya ulangi, ini seperti pelajaran kesenian ya, seni musik ketika kita masih di kelas 1 SMP, sekarang kelas 7. Tanda birama itu tertulis di paling kiri atas seperti teman-teman lihat di monitor ya, berupa angka pecahan. Kalau tertulis 4/4 itu artinya, cara membacanya berarti lagu yang akan kita mainkan ini tiap ruas biramanya ada 4 ketukan. Yang dimaksud ruas birama ialah jarak antara garis ke satu ke garis birama berikutnya. Iya. Kemudian di sebelahnya ada tulisan tempo. Tempo ialah tanda yang menentukan cepat lambatnya sebuah lagu. Yang menentukan cepat dan lambatnya sebuah lagu. Nah, zaman dahulu hingga sampai sekarang ini kalau kita belajar musik secara serius ya, secara benar, itu tempo betul-betul diperhatikan. Apalagi belajar musik klasik, masuk dapur rekaman, itu tempo sangat diperhatikan sekali. Kemudian sebelum ada teknologi yang canggih seperti sekarang ini, ada alat yang disebut metronom.
itu bentuknya seperti apa ya, seperti lonceng jam. Itu bisa disetel cepat atau lambat ya, sesuai kesepakatan. Nah, sekarang di Android sudah banyak aplikasi metronom ya, hanya bunyi tek 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 tek. Kalau cepat berarti ya tek 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 tek, seperti itulah kira-kira. Nah, tempo ini kalau kita tidak masuk dapur rekaman, tidak belajar secara serius, ini temponya biasanya sesuai kesepakatan ya. Kalau di keroncong tuh biasanya temponya sedang apa cepat, apa lambat sekali, paling seperti itu. Jadi itu tidak bisa dikatakan akurat, tetapi tidak masalah. Yang penting kesepakatan bersama. Iya, tempo ya. Jadi saya ulangi, tempo adalah tanda yang menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Nah, sekarang berikutnya menginjak ke bawah. Di situ ada angka 02 kali. Berarti kalau satu ruas biramanya ada 4 ketukan, itu berarti hitungan ketiga dan hitungan keempat. Mengapa ditulis angka 0? Itu membacanya berarti semua disuruh diam. 0 itu artinya diam, tidak ada suara sama sekali. Nah, not ini kalau misalnya saya sedang memegang atau sedang memainkan alat musik cuk ya, alat musik cuk. Ini saya pada saat pertama awal itu ada 2 ketuk 3 4, saya tidak bunyi ya. Tetapi pada ketukan itu belum tentu tidak bunyi semua. Biasanya 2 ketuk 3 4 itu diambil oleh melodi. Bisa jadi biola, bisa dari flute atau alat musik lain. Nah, berarti membacanya 3 4, begitu 3 4 terus kita membunyikan akord D. Akord D terus ada titik 3, itu berarti 3 ketuk. Kita mengetuknya secara rata ya. Contohnya seperti ini contohnya. 3 4 kan kita berhenti. Begitu hitungan ke 1 ya. Ini kita sudah memainkan akord D. Ya, saya ulangi. 3 4 D G A D D A D A D. Ini ketukan jalan terus ya. Jadi ketukan itu makin lama makin belajar seperti ini, akhirnya sudah merasuk di hati kita. Kalau pada awal-awalnya ada pemimpin ya, pemimpin musik misalnya dari pemain biola atau pemain flute, ini yang membuat ketukan. Dia mengetuk misalnya di meja, atau kita membuat ketukan sendiri dengan menggunakan kaki biasanya. Nah, sekarang akan saya praktekkan ya, menggunakan alat musik ukulele atau cuk ya, cuk. Yang benar cuk, maaf, bukan ukulele tapi cuk, yaitu alat semacam ukulele bersenar 3 yang digunakan untuk keroncong. Baiklah, saya mulai. 3 4. Nah, itu temponya sedang. Kalau temponya cepat ya seperti ini. 3 4. Ya, kira-kira seperti itu. Semakin lama, semakin sering kita membaca partitur, nanti lama-lama ketukan ini sudah merasuk di apa ya, di hafalan kita ya. Kita tanpa menunggu suara orang mengetuk, tanpa menggunakan metronom,
tanpa menggoyang-goyangkan kaki ya di lantai, ini ketukan sudah berjalan dengan sendirinya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi cara membaca nanti akan saya bahas lebih lanjut, lebih detail. Yang ini teman-teman pelajari dulu. Semoga bermanfaat.